Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online. Video seri bahas materi gerak parabola, cara cepat memahami gerak parabola. Kita mulai. Sekali lagi yang belum dukung Pak Wisnu, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channelnya Pak Wisnu ya. Oke, setelah melihat video ini teman-teman harus bisa yang pertama memahami gerak parabola. Yang kedua, teman-teman harus mampu menggunakan konsep GLB dan GLBB dalam menyelesaikan soal-soal gerak parabola. Nah, syaratnya untuk bisa paham materi ini, teman-teman harus sudah bisa memahami tentang gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Ada satu rumus ya, S sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kemudian teman-teman juga harus memahami gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu ya gerak yang punya percepatan konstan, kecepatannya berubah-ubah secara beraturan. Begitu, teman-teman harus memahami dua konsep itu. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, kalau GLBB itu percepatannya yang tetap. Begitu teman-teman. Kalau GLBB rumusnya ada berapa? 3 minimal, teman-teman harus paham 3, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian ST sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat, satunya lagi ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Syaratnya itu teman-teman. Kalau teman-teman belum paham itu, ditengok lagi ya GLB sama GLBB apa. Yuk kita mulai cara cepat gerak parabola. Nah, bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu, dukung Pak Wisnu ya teman-teman dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu dan klik tombol lonceng. Atau teman-teman scan aja barcode di sebelah sini, nanti insya Allah langsung menuju ke channelnya Pak Wisnu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Pak Wisnu ya teman-teman, @artlian. Kita bisa berbagi sapa di sana. Dan jangan lupa juga like Facebook page-nya Pak Wisnu @fisika online. Begitu teman-teman, subscribe ya. Kita mulai. Nah, konsep pertama yang teman-teman harus tanamkan di dalam pikiran itu yang pertama bahwa gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi ya teman-teman. Jadi gerak parabola itu gerak dua dimensi yang dibagi dalam dimensi X dan dimensi Y. Jadi dua kan, X itu dimensi pertama, Y itu dimensi kedua. Jadi kita memahami gerak parabola itu jangan gerak parabola, tapi gerak parabola itu adalah gabungan antara gerak lurus beraturan di sumbu X-nya dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Dengan kita memahami gerak parabola sebagai gerak gabungan antara GLB dan GLBB, kita jadi akan lebih mudah untuk menganalisis soal-soal gerak parabola. Begitu teman-teman. Jadi konsep pertamanya adalah GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Maksudnya seperti apa sih Pak Wisnu? Seperti ini teman-teman. Jadi misal ini Pak Wisnu punya sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada benda yang bergerak parabola seperti ini ya lintasannya, kita keluarkan. Nah, misal Pak Wisnu ngelempar bola nih, ngelempar bola, sesaat setelah lepas dari tangannya Pak Wisnu, ini posisinya di sini. Di sini ini kecepatan awalnya ke sana ya teman-teman, kemudian bergerak lagi di sini. Di posisi ini itu kita memandangnya itu dua. Yang pertama adalah bola yang di bawah ini dan di sumbu X, dan bola yang di sumbu Y. Jadi gerak parabola itu sebenarnya adalah gabungan dari dua gerak, yaitu gerak pertama ini di sumbu X yang GLB dan di sumbu Y yang GLBB. Jadi kalau GLBB ditambah GLB ini jadilah gerak parabola. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi kalau di posisi ini kita bisa melihat kita bisa memaknainya dia jadi GLB di sumbu X-nya di sini dan jadi GLBB di sumbu Y-nya itu di situ, di sini ya, teman-teman ya. Kemudian kalau dia di titik tertinggi, maka dia akan di tengahnya. Di X-nya itu akan di tengah-tengah, dan di Y dia akan di tertinggi. Begitu memahami. Jadi kalau GLBB gerak parabolanya itu di titik tertinggi, maka di sumbu X-nya GLB ini dia akan ada di sini, dan di sumbu Y-nya dia akan di titik tertinggi. Misalkan dia bergerak lagi di posisi ini. Saat dia di posisi ini, maka dia pasti turun ini, yang Y ini ya. Ya, Y-nya ini. Kemudian X-nya di sini. Kemudian di posisi terakhir di posisi 5 dia di sini. Persis sama ini, cuman arahnya aja yang berbeda. Begitu cara memahaminya teman-teman, kita lihat lagi. Nah, ini di posisi awal itu di sini. Jadi sesaat setelah dilepas V0 itu ya di sini teman-teman. Aduh, ini ada notifikasinya Mbak Gita. Oke, ini posisi awal V0-nya ini. Kemudian ini sudut elevasinya ya teman-teman.
kemudian di posisi selanjutnya di posisi kuning ini, maka kita bisa melihat gerak parabola di posisi kuning ini sebagai dua gerak. Yang pertama GLB di sumbu X itu ini, dan GLBB di sumbu Y itu ini. Kemudian saat di titik tertinggi di posisi hijau, itu berarti GLB-nya alias di sumbu X-nya itu posisinya di sini, dan GLBB-nya di sumbu Y adalah di titik tertingginya di sini. Oke, selanjutnya di posisi ungu ini berarti dia sudah turun ya. Di sumbu Y-nya juga turun teman-teman di sini, dan sumbu X-nya jadi di sini. Kemudian di posisi terakhir adalah 5 itu teman-teman. Jadi konsep pertama yang teman-teman perlu pahami adalah untuk mengerjakan soal-soal gerak parabola, teman-teman cukup menghafalkan rumus GLB dan GLBB. Jadi hanya memahami gerak parabola dengan dua gerak, yaitu gerak gabungan gerak GLB dan GLBB. Itu cara cepatnya teman-teman, biar kita nggak perlu ribet-ribet ngapalin banyak rumus lagi. Oke, kita lanjut ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu adalah waktu 1-3. 1-3 itu mana sih Pak Wisnu? Kita kelarin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Waktu sampai 3 dari titik 1 ini ke titik ketiga itu sama dengan waktu dari titik ketiga ke titik 4. Maksudnya waktu naik itu sama dengan waktu turun teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sumbu Y itu dia naik ke sana, itu waktunya sama dengan turun ke sana. Atau kalau dilihat dari sumbu X, dia dari 1 sampai sini itu akan sama dari sini sampai ke titik 5. Itu konsep kedua ya teman-teman, diingat-ingat. Waktu naik itu akan sama dengan waktu turun. Itu konsep kedua. Nah, kita akan bahas tiap titiknya ini teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak perlu memahami, tidak perlu menghafalkan banyak rumus. Jadi teman-teman cukup memahami pergerakannya ini. Nanti biar ketemu kasusnya, kita tinggal aplikasikan saja pemahaman itu. Begitu ya. Jadi ingat, konsep pertama tadi adalah gerak parabola itu gabungan antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah GLB, gerak lurus beraturan, dan sumbu Y-nya adalah gerak lurus berubah beraturan. Saat naik, GLB-nya diperlambat, saat turun, GLB-nya dipercepat. Begitu ya teman-teman, kita lanjutkan bahas di setiap posisi. Oke, kita akan bahas di posisi 1, yaitu posisi awal saat benda tepat akan bergerak. Jadi bendanya itu tepat akan bergerak, jadi dilepas ya, saat tepat dilepas dari tangan, kecepatan bendanya itu V0. Jadi biasanya di soal diketahui benda dengan kecepatan dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi theta, begitu kan teman-teman. Nah ini saya buat pen aja, kita oret-oret. Nah ini yang perlu dipahami, V0 itu di sini ya teman-teman. Jadi sesaat setelah dilepas di titik 0,0 itulah V0. Kemudian karena ini ada sudut elevasi, maka yang dekat dengan sudut itu pasti apa teman-teman? Ini namanya V0x karena di sumbu X. Sedangkan yang di Y ini namanya V0y. Nah inilah prinsip penguraian vektor digunakan. V0 ini diuraikan ke sumbu X namanya V0x, diuraikan ke sumbu Y namanya V0y. Sehingga bisa kita hitung besarnya V0x. Karena dia dekat dengan sudut berarti pakainya cos. Berarti V0 dikalikan cos theta. Rumus pertama. Kemudian ini kita nggak perlu ngapalin, karena kalau sudah paham konsep penguraian vektor kita bisa langsung ya teman-teman. Kemudian rumus V0y karena dia di depan sudut pasti sin V0 sin theta. Nah ini diingat-ingat, konsep pertama adalah di titik awal. Kalau benda punya kecepatan awal arahnya ke sana, kecepatan awal pasti arahnya ke sini ya. V0 itu diuraikan ke sumbu X namanya V0x yang rumusnya adalah V0 cos theta, kemudian diuraikan ke sumbu Y namanya V0y yang rumusnya adalah V0 sin theta. Itu di posisi 1. Di posisi 1 itu yang perlu dipahami teman-teman. Kita lanjut ke posisi 2. Oke, kita di posisi 2 nih. Posisi 2 itu ini ya. Nah, di sini kecepatannya sudah nggak V0 lagi ya teman-teman. Kecepatan di sini itu sudah nggak V0. Kita sebut kecepatan di sini V ya. V gitu, sehingga di sini adalah Vx, kemudian di sini adalah Vy. Vy dan Vx ini beda dengan V0 dan V0x dan V0y ya, kecuali V0x. Kenapa? Ingat di sini kan begini ya, berarti ini adalah Vx. Ingat yang di sumbu X itu tadi apa? GLB.
Berarti kecepatan dia di sini, di awal, di sini, dan di sini itu akan sama. Berarti V0x tadi di awal, V0x itu ini ya. Ini V0x itu akan sama terus dengan Vx di sini di titik ini atau di titik ini atau di titik ini. Jadi V0x itu akan sama dengan Vx, yaitu berarti rumusnya cos ya, karena sudutnya di sini. Maka V0x itu pasti V0 cos theta. Sehingga rumus Vx-nya pasti itu sama dengan V0x, pasti yaitu V0 cos theta. Sedangkan Vy-nya itu berbeda dengan V0y. Kenapa? Karena dia geraknya GLBB diperlambat. Ingat rumus GLBB diperlambat ya teman-teman. Gimana nih pulpen saya ya, ini GLBB diperlambat. Vy Vt itu sama dengan V0 min GT gitu kan. Karena ini gerak vertikal ke atas ya. V0 min GT. Jadi Vy ini nggak ngikuti rumus ini teman-teman. T-nya diganti Y, Vy. V0-nya diganti V0Y min GT. Berarti Vy nanti rumusnya pasti V0Y. Ingat rumusnya V0 sin theta min GT. Ini rumusnya. Kemudian kalau untuk nyari ketinggiannya H ini, teman-teman bisa pakai rumus ST ya. Ini ketinggiannya H ya. H itu kan sama dengan ST, yaitu V0Y dikalikan T min setengah GT kuadrat. Berarti V0Y nya V0 sin theta kalikan T min setengah GT kuadrat. Ini untuk nyari H nya. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin rumus, cukup paham tentang GLBB diperlambat, dipercepat, atau gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Begitu ya teman-teman. Ingat kalau V0x itu Vx pasti sama terus nilainya dengan V0x, tapi Vy nilainya itu berubah karena GLBB. Jadi tidak sama dengan V0y. Begitu teman-teman untuk posisi kedua. Kemudian untuk posisi ketiga, sekarang kita akan bahas posisi, ini posisi kedua, masih posisi kedua. Oke, kita akan bahas di posisi ketiga ya teman-teman. Posisi ketiga ini adalah posisi di titik tertinggi. Nah, posisi di titik tertinggi ini yang istimewa adalah Vy-nya itu pasti 0. Nah, lihat di sini tinggal Vx ya. Nah, ini ada Vx ke sana. Jadi di posisi tertinggi ini adalah posisi istimewa karena kenapa? Vy-nya itu pasti sama dengan 0. Ini diingat-ingat. Nah, Vy masih ingat rumusnya Vy. Vy itu kita pakai rumus V0y min G kalikan T. Begitu kan? V0y itu kan V0 sin theta min G kalikan T. Begitu. Begitu ya, teman-teman. Vy-nya sama dengan 0, berarti 0. Berarti biasanya ini nyari waktu di titik tertinggi kan. Sehingga kita bisa dapat G kalikan T sama dengan V0 kalikan sin theta. Sehingga T mencapai titik tertinggi itu pasti rumusnya V0 sin theta per G. Ini. Jadi rumus ini itu didapat dari pemahaman itu ya teman-teman. T max itu V0 sin theta per G. Yaitu ini tadi, seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu ngapalin rumus ini kalau teman-teman paham bahwa GLBB, gerak parabola itu adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Serta ngerti kalau di titik tertinggi itu adalah Vy-nya itu sama dengan 0. Kita dapat T max, kemudian biasanya yang ditanya adalah H max ya teman-teman. Kalau H max berarti kita bisa pakai ini teman-teman, lihat nih. Berarti kan kita dapat Vt kuadrat itu kan sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat kalau diperlahan berarti min 2GH. Masih ingat ya rumus ini ya. Berarti ini kan Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat min 2GH. Vy-nya kan 0. V0y itu kan V0 sin theta dikuadratkan min 2GH. Sehingga 2GH itu dapat V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2 begitu ya. Sehingga kita kalau nyari H-nya sama dengan V0
kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Inilah hamak rumusnya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu ngapalin rumus sebenarnya, tapi kalau mau ngapalin ya nggak apa-apa. Hari-hari Vovo senang-senang bersama 2 gajah. Ingat-ingat, hari mak atau hari-hari Vovo senang-senang bersama 2 gajah. Hari-hari Vovo senang-senang bersama 2 gajah. Ingatnya gitu aja ya teman-teman. Atau kalau pengen ingatnya, Tmax itu kan V0 sin theta per G. Nah ini tinggal dikasih kuadrat yang bawah bukan kuadrat tapi 2. Begitu. Ya, kalau Vx sekali lagi karena Vx itu adalah di sumbu X itu adalah GLBB, berarti Vx pasti akan sama dengan V0x, nilainya pasti V0 cos theta. Pasti itu, dan ya kalau nyari S ya tinggal S sama dengan V kali T. Dari sini ke sini ya S ya berarti ya. S atau X ya. Jadi ini S atau sama dengan X. Itu ya tinggal V. V-nya ini berarti Vx-nya alias V0 cos theta dikalikan Tmax-nya. Tmax-nya nyarinya pakai ini, Tmax-nya. Begitu. Begitu ya, teman-teman. Inilah di posisi tertinggi, seperti itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan teman-teman untuk ketik di kolom komentar. Insya Allah Pak Wisnu jelaskan, Pak Wisnu jawab. Kemudian kita akan ke posisi 4. Oke, posisi 4 itu nggak jauh beda dengan posisi 2. Jadi posisi 4 itu pas posisi antara 3 sampai 5 diwakili posisi 4. Jadi posisi 4 itu semua titik-titik yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu perlakuannya nanti akan sama dengan posisi 4. Yang membedakan posisi 4 dengan posisi 2, posisi 4 itu parabolanya sudah turun, alias kalau dilihat dari sumbu Y-nya atau GLBB-nya itu GLBB gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah. Gerak jatuh bebas begitu. Kalau yang posisi 2 itu adalah gerak vertikal ke atas diperlambat. Kalau posisi 4 itu gerak jatuh bebas. Di posisi 4 X-nya ke sana ya. Berarti Vx di 4 itu ya ke sana, nilainya tetap sama terus, V0 cos theta. Karena Vx itu pasti akan sama dengan V0x. Nah, Vy-nya ini yang berbeda. Vy itu berarti di sini ya. Kita akan lihat posisi 4 ini di sumbu Y-nya. Ini berarti Vy-nya itu ke bawah ya, teman-teman. Vy-nya arahnya ke bawah, berarti kita pakai rumus GLBB. Vt sama dengan V0 plus tapi ya GT. Karena ini Vy berarti Vy sama dengan V0y plus G kalikan T, sehingga rumus Vy di posisi 4 itu V0 sin theta plus G kali T. Begitu teman-teman. Nah untuk nyari H ya sama. Ini H ya. H berarti kan ST, kita ingat rumus GLBB, ST sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Berarti H sama dengan V0-nya ini berubah jadi V0y. V0y kalikan T plus setengah GT kuadrat. Jadi rumus H-nya adalah V0y-nya berapa tadi di awal? V0 sin theta dikalikan T plus setengah GT kuadrat. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar. Kemudian kita selesai di posisi 4. Nah sekarang kita posisi ke-5. Posisi ke-5 itu di mana? Ini ya. Posisi ke-5 itu sama dengan posisi 1 persis. Karena ini segaris. Jadi kalau segaris seperti ini, segaris Y-nya kayak gini segaris, itu pasti sama perlakuannya. Bedanya kalau posisi 1 itu diperlambat karena dia naik, posisi 5 itu dipercepat karena posisinya turun. Bedanya cuma seperti itu konsepnya teman-teman untuk posisi 1 dan posisi 5. Nah, sekarang kita langsung contoh soal ya. Kita aplikasikan pemahaman kita tadi di dalam soal biar teman-teman jadi nggak bingung. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah apa ini teman-teman? Kita baca bareng-bareng ya. Sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 arah mendatar di atas sebuah bukit. Ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Jadi ini bukit, tingginya H. Kemudian ini ada meriam di sini, ditembakkan arahnya mendatar ke sana sehingga dia nanti nyampe di sebuah lokasi di tanah
yang jaraknya S dari lokasi titik pelurunya itu. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian bukit 100 meter, tentukan A. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Jadi waktu yang diperlukan peluru untuk sampai sini ya. B. Jarak mendatar yang dicapai oleh peluru. Jadi yang ditanya adalah S-nya ini. Nah, ini gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman mau memahaminya, pakai bahwa gerak peluru itu adalah parabola, itu adalah konsepnya tadi yang pertama GLB disumbu X plus GLBB disumbu Y. Ingat-ingat ini teman-teman. Soalnya ya teman-teman, kita akan meninjau soal itu dalam sumbu Y. Tinjau hanya sumbu Y ya, untuk jawab yang A ya. Dan jawabnya dengan sumbu Y berarti dia adalah GLBB alias jatuh bebas ya teman-teman. Jatuh bebas. Ingat kalau jatuh bebas itu H rumusnya sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Jatuh bebas itu V0 nya 0 ya. Jadi ini 0, sehingga kita dapat H sama dengan setengah GT kuadrat. Begitu ya teman-teman. Sehingga kita biar gampang kita harus seperti itu, kalau enggak kita akan kesusahan nanti. Berarti dari sini kita bisa dapat T kuadrat itu sama dengan 2-nya ke sana, berarti 2H dibagi G, sehingga T-nya sama dengan akar dari 2H per G. Kita masukin akar dari 2 kali H-nya berapa? Hanya 100, kemudian G-nya 10. Berarti berapa? Coret berarti 10 20 ya, berarti 4 akar 5 ya. Akar dari 20 sama dengan akar dari 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5 sekon. Begitu jawabannya teman-teman. Waktu peluru mencapai tanah itu kita tinjau dari sumbu Y-nya saja, sehingga kita bisa dapat hitung dengan cepat. Ketemunya waktunya adalah 2 akar 5 sekon. Kemudian kita akan jawab yang B, jarak mendatar. Gampang banget nih kalau jarak mendatar. Waduh. Nah ini kita akan tinjau yang jarak mendatar. Jarak mendatar itu kita akan tinjau sumbu X-nya saja. Jarak mendatar kan ini ya. Ingat sumbu S itu adalah GLB. Rumus GLB itu S sama dengan Vx dikalikan T. Vx-nya itu ya ini 50 ini ya teman-teman. Berarti 50 dikalikan T. Ingat T saat turun ke sini itu sama dengan dari sini ke sana itu sama ya. Jadi T dari sini ke sini itu maknanya adalah dari sini ke sini sama dengan dari sana ke sana. Begitu, sehingga T-nya kita pakai tadi. Berapa T-nya? 2 akar 5, sehingga 100 akar 5 meter. Begitu jawabannya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk tanya sama Pak Wisnu. Insya Allah Pak Wisnu jawab pasti. Klik aja di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat jangan sungkan-sungkan untuk ngasih like ya teman-teman. Tolong di like dan di share biar video ini jadi lebih bermanfaat dan teman-teman lain jadi paham juga, sehingga pendidikan di Indonesia jadi tambah maju. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Pak Wisnu, follow Instagramnya Pak Wisnu, dan like Facebook page-nya Pak Wisnu. Dan jangan lupa kunjungi websitenya Pak Wisnu, Fisika Online. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.